Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjawab soal UTS dari matkul dakwah antar budaya, yaitu yang dimulai dari yang pertama, pengertian dakwah antar budaya. Dimulai dari pengertian dakwah dulu. Kata dakwah berasal dari kata kerja, yaitu da'ah yada'u, dakwatan, yang berarti memanggil, mengajak, dan menyeru. Dan secara bahasa atau etimologis berasal dari kata al-nida yang artinya menyeru atau memanggil. Dan menurut istilah atau terminologis, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan yang tidak baik supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Dan proses transformasi pesan Islam kepada orang lain dengan cara mengajak, menginformasikan, memotivasi agar mada'u senantiasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Dakwah bukan aktivitas memprovokasi atau menghujat, meneror orang lain dengan nama Islam. Selanjutnya, budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah cara hidup manusia atau cara berpikir atau cara belajar. Budaya terdiri sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas pakaian, bangunan, dan karya seni. Selanjutnya, pengertian dakwah antar budaya bukan sekedar transformasi pesan dari seorang dai kepada mad'u yang berlainan budaya, tetapi lebih dari itu, yaitu dakwah yang dibangun dengan kesadaran bahwa budaya adalah sebuah realitas dalam kehidupan manusia yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia. Dakwah antar budaya merupakan proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antar dai dan mad'u dan keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat antar budaya. Agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan tetap terpeliharanya situasi damai. Untuk ruang lingkup kajian dakwah antar budaya, yang pertama, mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik dai dan mad'u yang berbeda latar belakang budaya yang dimilikinya dalam perjalanan dakwah para dai. Yang kedua, menelaah unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya yang berhubungan dengan unsur dai, pesan dakwah, metode, media, mad'u, dan dimensi ruang dan waktu dalam keberlangsungan interaksi berbagai unsur dakwah. Yang ketiga, mengkaji tentang karakteristik manusia, baik posisinya yang menjadi dai maupun yang menjadi mad'u, melalui kerangka metodologi dalam antropologi. Yang keempat, mengkaji tentang upaya-upaya dakwah yang dilakukan oleh masing-masing etnis. Dan yang kelima, mengkaji problem yang ditimbulkan oleh pertukaran antar budaya dalam upaya-upaya solusi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi jati diri budaya masing-masing. Nomor 2, jelaskan pendekatan dan perspektif dakwah antar budaya. Pendekatan dakwah antar budaya adalah sebuah strategi dalam menyampaikan pesan-pesan Islam yang mempertimbangkan keberagaman budaya dan latar belakang masyarakat. Dalam pendekatan ini, para dai atau pendakwah tidak hanya fokus pada penyampaian ajaran Islam atau agama yang secara kaku, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat tersebut. Tujuannya adalah agar pesan Islam dapat diterima dengan baik dan relevan
dengan konteks kehidupan masyarakat. Prinsip dasar pendekatan dakwah antar budaya yang pertama, penghargaan terhadap keberagaman, menerima dan menghargai adanya perbedaan budaya, keyakinan, dan cara pandangan. Yang kedua, dialog dan komunikasi, membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghormati dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, pemahaman budaya lokal. Kita mengkaji dan memahami nilai-nilai adat istiadat dan bahasa masyarakat setempat. Yang keempat, adaptasi pesan. Menyesuaikan pesan Islam dengan bahasa dan simbol-simbol yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Yang kelima, kolaborasi, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin agama setempat untuk mencapai tujuan dakwah. Dan untuk perspektif dakwah antar budaya ada 3. Yang pertama, dakwah kultural. Kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami, atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni, dan budaya lokal dalam memproses menuju kehidupan Islami. Yang kedua, dakwah kultural harus dilakukan oleh para dai dan diperlukan sentuhan-sentuhan khusus era digital. Yang ketiga, harus dipahami juga bahwa kulturasi antara Islam dan budaya lokal sudah berlangsung sejak adanya Islam di Indonesia dan sampai sekarang terus berlangsung. Nomor 3, mengapa Allah menciptakan umat berbeda-beda, tidak menjadikan umat yang satu? Jelaskan berdasarkan konsep kebangsaan, kesuku bangsaan, sertakan ayat Al-Quran sebagai rujukan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemooh, mengejek, tetapi supaya saling mengenal dan saling menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan atau kekayaan. Karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Adanya perbedaan adalah ciri khas. Peradaban manusia adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Dalam Al-Quran tentang kehendak Allah menciptakan manusia yang beragam, seandainya Allah berkehendak untuk menciptakan manusia satu umat saja atau monokultural, tentu dengan kuasanya yang meliputi segala hal bukanlah suatu hal yang mustahil. Seperti dalam surah Hud ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim.
walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin, yang artinya jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Tentu Allah menjadikan seluruh manusia menjadi umat yang satu, yakni menganut satu agama, satu keyakinan, dan satu pendapat. Tetapi Allah tidak mengkehendaki demikian. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sebagai wujud keadilan Allah dalam memberikan pahala dan siksaan. 4. Jelaskan tentang Islam multikultural dan fungsi dakwah antar budaya. Islam multikultural adalah konsep yang menekankan pada penerimaan dan penghormatan terhadap keberagaman dalam masyarakat, khususnya dalam konteks agama dan budaya. Dalam Islam, ajaran tentang toleransi, persaudaraan, dan keadilan sangat ditekankan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain dan mereka yang berbeda budaya. Untuk fungsi dakwah antar budaya dapat menyampaikan pesan dengan mempertimbangkan keragaman budaya, sehingga pesan dakwah dapat dipahami, diterima dengan damai, dan juga meminimalisir konflik atau sikap primordial dan etnosentrisme, dan juga menjaga keharmonisan antar umat manusia beragama, menambah wawasan materi dakwah, dan juga memperkuat persatuan di tengah perbedaan, menjaga stabilitas negara, membangun dan mengubah kehidupan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis di tengah keanekaragaman budaya yang tinggi. Nomor 5, jelaskan tentang kesatuan Islam dalam keberagaman. Bacakan dan jelaskan ayat-ayat tentang kesatuan Islam 7 ayat dan ayat-ayat isyarat keragaman 6 ayat. Yang pertama, ayat-ayat kesatuan Islam. Yang pertama, Quran surah Al-Anbiya ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilaikum ilahu wahid fahal antum muslimun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadamu hanyalah ketetapan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada orang kafir dan kepada orang yang telah sampai seruannya kepadanya bahwa pokok wahyu yang disampaikan kepadanya ialah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Karena itu kehendak manusia menyembahnya, jangan sekali-kali mempersekutukannya dengan sesuatu pun, seperti mengakui adanya Tuhan-Tuhan yang lain selain Dia, atau mempercayai bahwa selain Allah ada lagi sesuatu yang mempunyai kekuatan gaib seperti kekuatan Allah, dan serahkan dirimu kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dan ketundukan hanya kepadanya saja. Dan itulah segala wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kedua, yaitu akhir surah
Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina famarid turra fi masoti goiro mutajanifil lil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini, yang mana artinya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Pada akhir surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada umat Islam, yakni menyempurnakan agama dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir diutus untuk manusia dan jin. Yang ketiga yaitu Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mana artinya kami tidak mengutus engkau, yaitu Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa agamanya itu tidak lain adalah memberi petunjuk dan peringatan agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam meliputi perlindungan, kedamaian, kasih sayang dan sebagainya yang diberikan Allah terhadap makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, termasuk binatang dan tumbuhan. Yang keempat, Quran surah Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Yang mana artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam yang sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat ini menyuruh Nabi Muhammad meneruskan tugasnya dalam menyampaikan dakwah dengan membiarkan kaum musyrik yang keras kepala itu dalam kesesatannya. Dalam kalimat maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, terhadap perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti agama yang lurus, yaitu agama Islam, dan mengikuti fitrah Allah. Ada yang berpendapat bahwa kalimat itu berarti bahwa Allah memerintahkan agar kaum muslimin mengikuti agama Allah yang telah dijadikannya bagi manusia. Lanjut yang kelima, Quran surah Al-Anbiya ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu Allah, maka sembahlah aku. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa agama tauhid ini adalah agama untuk seluruh manusia dan merupakan agama yang satu, yaitu sama dalam akidah meskipun berbeda dalam syariat.
Yang keenam, Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam sebagai kebajikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setiap umat mempunyai kiblat masing-masing. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menghadap ke Ka'bah, Bani Israel menghadap ke Baitul Maqdis, dan orang Nasrani menghadap ke timur. Yang prinsip ialah beriman kepada Allah dan mematuhi segala perintahnya, karena Allah telah memerintahkan agar kaum muslimin menghadap ke Ka'bah dalam salat. Maka fitnah dan cemooh dari orang yang ingkar itu tidak perlu dilayani, tetapi kehendaklah kaum muslimin bekerja dengan giat beramal, bertobat, dan berlomba membuat kebajikan. Allah nanti akan menghimpun umat manusia untuk menghitung serta membalas segala amal perbuatannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat melemahkannya untuk mengumpulkan semua manusia pada hari pembalasan. Yang ketujuh, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 227. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wantasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yang qalibun. Yang mana artinya, kecuali para penyair yang beriman, beramal soleh, banyak mengingat Allah dan bangkit membela kebenaran setelah terzalimi, orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali. Ayat ini menerangkan bahwa syair dan penyair yang baik dan bermanfaat itu ialah yang mempunyai sifat-sifat di bawah ini. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beramal saleh. Yang ketiga, menyebut dan mengagungkan nama Allah sehingga menambah kemantapan imannya kepada kebesaran dan keesaan Allah. Yang keempat, mendorong orang-orang yang beriman untuk berjihad, menegakkan agama Allah, melepaskan diri dari penganiayaan orang-orang yang memusuhi mereka dan agama Allah. Dilanjut ayat-ayat isyarat keragaman. Yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu, yaitu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat
yang kamu kiblatkan, yang kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Umat Islam adalah ummatan wasaton, umat yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang yang kafir. Ayat yang kedua adalah Quran surah An-Nahl ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'lamun. Yang artinya, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat, akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengemukakan bahwa sekiranya Dia berkehendak, tentu Dia mampu mempersatukan manusia ke dalam satu agama sesuai dengan tabiat manusia itu, dan meniadakan kemampuan ikhtiar dan pertimbangan terhadap apa yang dikerjakan. Yang ketiga, Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bin nisa ismul fu bin nisa'il bin bi bisa ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan karena yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kaum mukminin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat daripada mereka yang mengolok-olokkan itu. Ayat keempat, Quran surah Al-An'am ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa ummu amsalukum ma farratna fil kitabi min say'in
summa ila rabbihim yuhsyarun, yang mana artinya tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Tidak ada juga sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Ayat ini menyatakan bahwa Allah menguasai segala sesuatu. Ilmunya melengkupi seluruh makhluk yang ada. Dialah yang mengatur alam semesta, semua yang melata di permukaan bumi, semua yang terbang di udara, semua yang hidup di lautan, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang nampak sampai yang tersembunyi. Hanya dialah yang menciptakannya, mengembangkannya, mengatur dan memeliharanya. Dan yang kelima, Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda-beda warna kulit, bukan saling untuk mencemooh, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Yang keenam, Quran surah Hud ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntum ala bayyinatin mir rabbi wa atani minkum rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidu nani ghairu takhsir. Yang artinya, Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dia memberikan kepadaku rahmat atau kenabian. Siapa yang menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Kamu tidak akan pernah menambah apapun untukku selain kerugian. Nabi Saleh alaihissalam menjawab tuduhan dan tantangan kaumnya itu dengan menyatakan bahwa seruannya itu adalah seruan yang benar untuk kebaikan dan kebahagiaan mereka sendiri. Jika mereka mau memikirkan dan mempertimbangkannya.